dan kita lanjut kepada Uda Fajar. Uda Hakam. Kami persilakan Uda Hakam dari Australia. Ya, terima kasih, Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada ayahanda, ibunda, dan rekan-rekan diaspora keluarga besar Minangkabau dimanapun berada. Perkenalkan, saya Hakam Junus. Kini ambo sedang studi S3. Dulu S1 di Universitas Nasional di Jakarta. Ado di sini Profesor Burmalis ya, dosen ambo. Panutan juga Kakanda Burmalis Ilyas. Salam hormat. Terus kemudian alhamdulillah 2014 mendapatkan kesempatan untuk belajar di Australia, di Australian National University, ambil hubungan internasional sama dengan S1. Terus kemudian di 2017 dapat lagi kesempatan untuk berkuliah S3 ya di Wollongong University. Ambilnya isu maritim ya, masih hubungan internasional tapi maritim. Salah satu di chapter di disertasi ambo itu membahas soal kerajaan Pagaruyung. Ambo sangat tertarik dengan sejarah Minangkabau, terus kemudian korelasinya dengan Indonesia pada waktu itu menjadi sebuah benua maritim, cukup banyak kerajaan-kerajaan yang mendominasi sebelum masuknya masa kolonialisasi. Kemudian juga terinspirasi dari tulisan Profesor Hasim Jalal dan tentunya kontribusi beliau di mana bisa menjadikan Indonesia sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Karena konsep antara negara kepulauan ketika katakanlah kita bermasalah dengan Tiongkok yang mengklaim Laut Cina Selatan adalah bagian dari mereka, kita sebagai negara kepulauan mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum internasional jauh di atas jaraknya jauh lebih jauh daripada negara pantai biasa gitu. Jadi itu cukup menarik, itu yang lagi ambo kerjakan saat ini. Terus background ambo sangat suka dengan organisasi. Alhamdulillah dapat amanah tahun 2018 menjadi ketua PP Australia. Cukup besar, cukup banyak mahasiswa kita di sana, termasuk orang Minangkabau ya, sangat banyak senior-senior, mentor-mentor dan lain sebagainya di sana. Kemudian sekarang aktif di PPI Dunia juga, dan kebetulan karena memang jiwa Minangkabau kan katanya kan ya banyak yang bilang pandai dagang ya. Nah, ambo coba melalui networking yang ambo miliki di organisasi, kita cobalah mulai usaha kecil-kecilan untuk membantu masyarakat. Kita buat rumah subsidi di daerah Bandung. Sekarang ambo posisi lagi di Bandung kebetulan. Terus kemudian ya tujuannya supaya masyarakat bisalah menikmati atau memiliki rumah sebagai kebutuhan pokok mereka gitu. Jadi fokusnya sedang ke sana. Terus apalagi ya, kalau background keluarga, ambo lahir gadang di Jakarta, jadi bahasa Minang ambo ya IELTS Minang ambo agak stay lah, kurang begitu lancar. Terus kalau orang tua, ayah campuran Minang Jogja, Batu Sangkar Jogja. Kalau ibu itu dari keluarga DBS ya, Datuk Buang Sati di Kota Padang, asal dari Payakumbuh. Tapi kalau kakek dari ibu itu dari Mage di Bukit Tinggi. Itu sih kurang lebih yang bisa ambo informasikan. Mohon bantuan, bukan bantuan sih, mohon bimbingan lah dari para senior-senior sekalian, ayahanda, kemudian kerjasama dengan rekan-rekan juga. Terima kasih kawan kita bersama di Mesir ya, Tarek ya, atas kesempatannya. Terus juga apalagi ya, paling untuk pemuda-pemudi Minang yang sekarang mungkin menonton acara ini, yang paling penting adalah gini, kalau ambo tuh dulu ditanamkan sama keluarga tuh Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita pastikan orang-orang Minang ini dimanapun orang Minang berada pasti ada aja yang menggaleh ya, ada aja yang berdagang. Jadi kita coba belajarlah beradaptasi, kita ambil yang positif ketika kita mungkin merantau ke negeri yang mungkin mempunyai kultur berbeda dengan kita belajar beradaptasi dengan kultur mereka, ambil yang positif, tapi jangan sampai kehilangan juga jati diri kita. Nah, itu salah satunya lewat bahasa ya, itu yang
kini kok aku ya Ambo terus menerus coba untuk melatih lah bahasa Minang supaya jangan sampai hilang. Terus kemudian belajar kultur Minang dari sisi sejarah, ya kan. Dulu ada kerajaan Pagaruyang, ceritanya itu apa yang terjadi di Minang, termasuk sejarah-sejarah seperti perang Padri, apa yang terjadi ketika itu gitu kan. Nah itu yang mungkin bisa dilestarikan. Kenapa? Karena Ambo yakin dari dulu tuh banyak sekali orang-orang pemikir-pemikir hebat yang berkontribusi cukup banyak ke Republik ini. Itu kebanyakan mereka kok orang-orang Minang gitu, seperti Tan Malaka, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, dan banyak lagi nama-nama yang bisa kita lihat sendiri di internet ya. Itu saya Prof. Salam kenal aja. Terima kasih banyak ya HKB Yunus, maju terus dan juga buka juga peluang. Nampaknya Australia kan juga masih memerlukan orang-orang profesional baru di sana ya untuk berkarir. Mudah-mudahan itu juga menjadi tempat yang baik juga bagi Minang merantau lagi ya, di samping yang sudah banyak di sana.